Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 dengan NIM 2361002190403. Saya mengajar di SMAN 1 Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sebagai guru fisika. Hari ini, Rabu 6 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi Fluida Statis submateri Hukum Archimedes. Mohon masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tantan jadi tugas. Semangat, yes. Alhamdulillah, hari ini semangat semuanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, ketua kelas pimpin doanya. Kita berdoa menurut perkembangan kerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran. Present, ada. Elita? Ya. Jelita? Joanna? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Apa keterangannya? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit sembuh nanti ya. Ya. Yang lainnya hadir semua kan? Iya, cuma satu orang saja. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang Fluida Statis submateri Hukum Archimedes. Adapun kompetensi dasarnya, ya, menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik dan percobaannya. Indikator pencapaian kompetensi itu ada 3 ya, ada afektif, ada kognitif, ada psikomotorik. Untuk afektifnya itu menunjukkan sikap religius, rasa syukur, mengenali dan mengagumi kebesaran Tuhan melalui peristiwa hukum Archimedes. Nah, untuk kognitifnya itu menjelaskan konsep-konsep tentang hukum Archimedes, menganalisis syarat benda yang terapung, melayang, tenggelam, ya, dan juga menganalisis percobaan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk psikomotornya, itu adalah keterampilannya, ya, keterampilannya. Nanti akan melakukan percobaan untuk mengetahui syarat benda melayang, terapung, dan tenggelam, dan juga nanti membuat laporan hasil percobaan hukum Archimedes, ya. Untuk IPK-nya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa di sini ya. Yang pertama itu mengenali dan mengagumi kebesaran Tuhan melalui peristiwa hukum Archimedes yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu peserta didik dapat melakukan kegiatan pengamatan secara teliti, jujur dan bertanggung jawab mengenal hukum Archimedes. Ya, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan gaya angkat pada benda di dalam fluida dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum Archimedes untuk menentukan gaya angkat dengan terampil. Yang keenam, itu peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan hukum Archimedes secara tepat. Nah, model pembelajaran kali ini problem based learning, di mana di sini adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dan berpikir kritis, selalu terampil ketika datang pada suatu permasalahan. Langkah-langkah nanti yang akan kita hadapi itu ada 5 langkah. Yang pertama itu orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok peserta didik untuk belajar. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, ini adalah lembar penilaian kinerjanya. Lembar penilaian sikap. Ini lembar penilaian sikap. Nanti yang dinilai itu ada religius, rasa ingin tahu, kerjasama, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan teliti. Ini adalah penilaian kinerja saat presentasi kelompok nanti. Yang dinilai apa saja? Ada komunikasi, sistematika, wawasan, keberanian, antusias, dan penampilan. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu ada refleksi tentang pembelajaran kali ini. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran? Terus, apakah terlibat aktif dalam pembelajaran tadi? Apa saja kesulitannya? Nah, terus nanti, ya hilang bawahnya bintang berapa untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar ke hukum Archimedes, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, acungkan tangannya. Tekanan. Tekanan. Apa itu tekanan? Siapa yang tahu arti tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Ya, tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Ada lagi yang menyebutkan? Ya, silakan. Tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Ada yang tahu? Ya, tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ya, tekanan hidrostatis ya. Ada lagi? Minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Tegangan permukaan, gaya tiap satuan panjang. Tegangan permukaan artinya apa? Gaya, siap. Gaya permukaan, tekanan hidrostatis, tekanan. Iya, oke deh. Berlanjut kita ke ini ada gambar saat mengangkat ember. Kira-kira itu kenapa pada waktu menimba air terasa lebih ringan di dalam air dibandingkan ketika ember muncul di udara. Pada saat di udara sudah ke atas terasa beratnya, terasa uyuhnya. Nah, ada yang tahu kenapa? Kira-kira? Ada mikrofonnya di mana mikrofonnya? Iya. Mengapa pada waktu menimba air ember itu terasa lebih ringan di dalam air dibandingkan ketika ember berada di udara? Di udara itu sudah terangkat berarti ya. Saat berada di bawah itu terasa ringan. Pas ke atas itu sudah berat. Nah, ada yang mau menjelaskan kenapa kira-kira? Ya, silahkan. Ini disebabkan karena adanya gaya apung. Karena adanya gaya apung. Gaya apung itu kenapa? Nah, siapa yang mau menjelaskan lagi? Gaya apung terjadi karena adanya perbedaan tekanan fluida pada kedalaman yang berbeda. Iya. Dengan kedalaman berbeda, itu tekanannya berbeda-beda pula ya. Itu adalah gaya apung. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, Ibu akan membagikan soal pretest ya. Belakangnya. Stop. Oh, WC, iya.
perhatikan, ternyata masih banyak ya yang belum bisa menjawab ya. Iya, apa bunyi hukum Archimedes? Iya, langkah-langkahnya dalam percobaan. Iya. Oke, baiklah. Oke. Fase selanjutnya itu fase 1 dalam problem based learning ini, orientasi pada masalah, mengamati gambar dan video. Ini gambar dulu ya. Ini ada gambar kapal laut. Kapal laut, gambar pertama. Gambar kedua itu gelas ya, berisi batu. Tuh. Mengapa kapal laut itu yang terbuat dari baja, yang masanya itu beribu ton? Nah, tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam. Itu kan gambarnya tenggelam kan? Batu yang kecil. Kok yang besar nggak tenggelam? Jadi siapa yang bisa menjelaskan kenapa kapal laut terapung dan batu itu tenggelam? Ya, kira-kira apa? Acungkan tangannya. Ya, silakan. Massa jenis kapal lebih ringan dari massa jenis air. Karena massa jenis kapal itu lebih ringan daripada massa jenis air. Nah, kira-kira apa lagi? Karena pengaruh dari hukum Archimedes. Ulangi deh, saya Bu. Karena pengaruh. Ya? Karena pengaruh dari hukum Archimedes. Karena pengaruh dari hukum Archimedes. Ada lagi? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Ya, silakan. Massa jenis kapal lebih ringan dari massa jenis air. Karena massa jenis kapal lebih ringan daripada massa jenis air. Ada lagi yang menambahkan tentang gambar itu? Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Ya. Untuk lebih itu kita lihat video ini dulu ya. Kapal selam. Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang alat yang berhubungan dengan tekanan air, harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal, massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang alat yang berhubungan dengan tekanan air, harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Yuk simak video berikut ini. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal, massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan Fa, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya,
Benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Gak seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah masanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton. Maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa FA itu sama dengan WBU atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA. Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WBU dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dengan satuannya Newton, WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton, dan WBU adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut, sahabat. Coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat, dan juga fisika. Baiklah, kita akan berlanjut ke fase 2, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kalian bentuklah kelompok sesuai yang sudah ditetapkan ya. Silakan bentuk kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja dan bahan ajarnya juga dipelajari dan baca. Ya. Sambil baca ya. Oke, perhatikan lembar kerja yang Ibu bagikan tadi, ya. Di situ tujuannya untuk menganalisis besar gaya Archimedes ya. Bahan-bahannya, oh iya, nanti bahan-bahannya kalian ambil di depan. Itu seperti yang digambar tadi. Nanti ada gelas yang berisikan, ini ada 3 itu. Lihat di tabel pengamatan, di situ ada 3 gelas ya. Gelas aqua yang dipotong. Nanti 1 gelas itu tanpa garam, 1 gelas kedua itu garamnya 3 sendok, dan gelas yang ketiga itu garamnya 5 sendok. Nanti kan amati apa yang terjadi pada telur tersebut ya. Ada pertanyaan? Setiap kelompok ambil ini garam ya dalamnya. Garam sama telurnya 3. 1, 2, 3. Sama sendok 1. Mana lagi kelompok? Garamnya, sendoknya. 1, 2, 3. Sama sendok? Oh ya udah. Kemarin itu kan telurnya dikeluarkan dulu. Itu dihapus nih, Bu. Oh iya, coba. Taruh di sini, awas pecah ya. Keluarkan juga, ya. Iya. Keluarkan, ya. Oke. Nah, kamu hitung ya. 30 menit. Masukkan ke dalam itu. Masukkan ke dalam yang berisi apa? Tanpa garam. Nah, berapa itu? Yang tadi isi. Siapa pengaruhnya? Iya, sampai garamnya benar-benar larut. Iya.
Iya, oke. Habis itu lagi. Bagaimana? Sudah? Iya. Ini berapa sendok? 1,5. 1,5. Petunjuk AKPD sudah dibaca. 3 sendok. Ini 3, ini 5. Ya? Ya. Ini kayak apa? Sudah? Nah, ini berapa sendok garamnya? 3. Yang mana 3 sendok? Ini Bu, Itu. Yang sebelahnya? tentunya 5 sendok. Kalau ini? garam. Tidak bergerak. Nanti dihitung ya perubahannya. Pas dia tenggelam berapa detik ya. Ini gimana? Sudah? Iya. Oh iya. Oh sudah terisi semua ya? Iya Bu. Iya, oke. Ini berapa sendok garamnya? Ini enggak digarami. Oh, nggak digarami. 3, 5. Oh iya. Iya. Oke. Nah, baiklah, kita berlanjut ke fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi fluida stasis. Materi kami hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran menganalisis besar gaya Archimedes. 2. Menyelidiki konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. Alat dan bahan. 1. Gelas. 2. Air. Alat dan bahan ganti. Bahan 1 gelas, 2 air, 3 garam, 4 telur, 5 sendok. Ya. Langkah percobaan, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Potonglah bagian atas botol air mineral sehingga botol mineral seperti berbentuk gelas. 3. Isilah botol air mineral dengan air kurang lebih 2/3 dari tinggi. 4. Masukkan telur ayam ke dalam bejana berisi air tersebut. 5. Amati posisi yang terjadi dengan telur tersebut. 6. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. 7. Ambil telur, kemudian berilah 3 sendok garam dapur ke dalam air, kemudian aduk hingga garam larut seluruhnya. 8. Kemudian masukkan telur, amati posisi sekarang. 9. Ulangi percobaan di atas dengan menambahkan garam 5 sendok lagi ke dalam larutan garam. 10. Catat hasil percobaan ke dalam tabel. Jadi tabelnya ini kamu cerita ya? Itu orangnya. Komposisi Komposisi campuran pada air. 1. Tanpa garam, tenggelam. Waktu reaksi 0,2 detik. 2. Garam 3 sendok, terapung. Waktu 0,2 40 detik. Yang ketiga? Yang ketiga, garam 5 sendok, mengapung 0,3 11 detik. Ya. Jadi analisisnya bagaimana? Setiap benda yang sebagian seluruhnya terendam dalam zat air atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang sering disebut gaya apung. Oh, iya. Kesimpulannya? Kesimpulannya, semakin banyak garam yang dicampurkan ke air, maka sifatnya akan berubah-ubah seperti mengapung, tenggelam, dan terapung. Iya. Untuk presentasi kelompok 1, ada yang bertanya? Silakan. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air tersebut? Baik, kini saya akan menjawabnya. Bagaimana pengaruh pemberian garam? Menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada. Iya. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, kelompok lain. Izin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi besaran gaya pada percobaan hukum Archimedes yang Anda lakukan? Baiklah, saya akan menjawab. Massa jenis fluida dan percepatan gravitasi.
massa jenis fluida dan kecepatan gravitasi. Ya, oke. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan lagi? Saya izin bertanya, volume benda yang Belum menambahkan. Izin menambahkan volume benda yang terjeda dalam fluida. Terima kasih. Izin menambahkan volume benda yang tercelup dalam fluida. Iya, dari Fluida. Ya. fluida apa? Fluida. Pasar-pasar udah ada lagi? Besaran gaya pada percobaan. Iya, besar gaya pada besar. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan kalau ini tadi 5 sendok ya? 5 sendok garam. Makanya telurnya akan terapung. Karena apa? Karena di sini katanya gaya berat benda itu lebih kecil daripada gaya apung, ya, gaya apungnya. Atau juga massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, massa jenis air tadi. Makanya sini terapung. Nah, pada benda yang melayang, ini tenggelam ya. Ini melayang. Ya. Pada benda yang melayang ini gaya berat benda sama dengan gaya apung. Jadi massa jenis benda itu sama dengan massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida, massa jenis zat cairnya, airnya. Dan ini pada tanpa garam dia akan tenggelam. Karena apa? Karena gaya berat benda itu lebih besar daripada gaya apung. Dan massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida, makanya dia akan tenggelam, ya. Berbeda dengan kapal selam. Kenapa kapal selam itu bisa terapung, melayang dan tenggelam? Karena pada saat tenggelam dia itu memasukkan air ya, sebanyak-banyaknya. Pada saat terapung dia mengeluarkan air, masih disisakan separuh di badannya itu air. Dan pada saat dia terapung itu airnya sudah semuanya dikeluarkan. Makanya kapal selam itu bisa terapung, melayang dan tenggelam. Tapi kalau kapal biasanya itu iya terapung, mengapung ya. Iya. Karena di situ massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, massa jenis airnya. Sebuah balok tingginya 25 cm mempunyai massa jenis 800 gram per meter kubik. Saat dicelupkan ke dalam zat cair, massa jenisnya jadi 1,25. Nah, berkurang kan? Gram per cm kubik. Benda tersebut terapung. Berapakah tinggi balok yang muncul di permukaan? Siapa yang mau maju ke depan? Nah, latihan soal dulu ya. Baiklah, sebelum akhir pembelajaran kita hari ini, kita lebih dulu untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang menyimpulkan pertama? Syarat benda terapung. 1. Gaya berat benda lebih kecil daripada gaya apung. W lebih kecil daripada FA atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Iya, oke. Siapa lagi yang mau menambahkan? Benda melayang di permukaan fluida jika 1. Gaya berat benda sama dengan gaya apung dalam kurung W sama dengan FA atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Oke. Selanjutnya, melayang terapung tenggelam. Bagaimana? Syarat benda tenggelam. 1. Gaya berat benda lebih besar daripada gaya apung WFA atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Iya. Oke. Di situ apa itu sih bunyi hukum Archimedes? Ya, siapa yang mau? Ya, belum. Hukum Archimedes adalah ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya ke atas atau gaya apung pada benda. Di mana besar gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan, volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Iya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menambahkan? Kapal sangat besar sehingga massa jenis kapal jika dihitung menggunakan rumus massa jenis nilainya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Maka menggunakan konsep gaya apung dan gaya berat, kapal laut terapung karena gaya apung lebih besar daripada gaya berat kapal. 800 kg per meter
kubik ya. Rho fluidanya 1250. Jadi akhirnya dia siapa? Kenapa? Dia mengapung. Karena apa? H fluida sama dengan H dikurang H benda ya. 25 dikurang 16 sama dengan 9 cm. Iya benar. Pengetahuan kalian hari ini Ibu akan membagikan soal pretest ya. Silakan dijawab. Hati-hati telurnya berjalan. Bisa sebelah sana. Ini jawab ya. Awas basah sebelah sini kan. Nah, oke, selesai. Selesai. Setelah Ibu lihat jawaban kalian di sini sudah bisa yang mengenai apa bunyi hukum Archimedes juga sudah tahu. Pengaruh pemberian garam juga. Gaya-gaya apa aja di sini yang mempengaruhi pada percobaan tadi ya? Sudah bisa semuanya. Alhamdulillah. Baiklah. Persiapkan pelajaran kalian untuk minggu depan itu gaya kapilaritas ya. Kapilaritas. Jadi nanti di rumah pelajari ya. Ya, Pak. Oke. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan ini. Lembar apa? Lembar refleksi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ini ada lembar refleksi. Bagaimana ya perasaan kalian hari ini? Terus apa kendala waktu mengadakan percobaan tadi? Akan bagikan lembar refleksi dan juga instrumen survei kepada murid. Nah, jadi ada 2 nanti Ibu bagikan ya. Jadi isi sekarang juga. Toksik tuh. Ini saya akan menceritakan. Dia tuan anjing. Berikan dulu, biar ada bahasa mejanya. Ya, ini. Iya. Bagaimana perasaan Anda? Oke. Setelah Ibu lihat jawaban kalian, wah semuanya ini gembira ya. Senang, nomor 4 semuanya ini. Ya, kesulitannya apa? Basah mejanya. Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita mau awal dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Pimpin doanya. Untuk menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita. Jangan lupa setiap kali untuk melakukan kegiatan terlebih dahulu berdoa, karena Tuhan itu selalu menyertai kita di mana saja dan akan selalu menolong kita. Ya, kapanpun dan dimanapun. Jadi selalu ingat ya. Itu apalagi kan masa muda.